got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, so Perkenalkan, nama saya Nopinda Saputri dengan NPM 2251020176 dari kelas A Perbankan Syariah semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengurus jenazah untuk memenuhi mata kuliah PPI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu meletakkan tubuh jenazah di atas bangku dalam suatu ruangan tertutup, lalu melepaskan semua pakaian yang masih dikenakan dan menggantikannya dengan kain yang menutupi tubuh, terutama aurat, agar tidak terlihat oleh siapapun. Yang kedua, sebaiknya tidak membiarkan orang lain hadir di tempat pemandian mayat kecuali mereka yang memang dibutuhkan dalam proses pemandian jenazah atau beberapa dari keluarga terdekat saja. Yang ketiga, dianjurkan membakar wangian di sekitar tempat pemandian untuk mencegah bau yang tidak sedap yang mungkin keluar dari jasad yang sedang dimandikan. Yang keempat yaitu petugas yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan agar tidak menyentuh kemaluan jenazah secara langsung. Yang kelima, menekan perut jenazah secara lembut untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa dalam perut sambil mengguyur air bersih di atasnya dan membersihkan najis yang ada. Dan selanjutnya, setelah proses pembersihan najis dilakukan, sebagai anggota tubuh jenazah dibasuh seperti membasuh anggota tubuh yang wajib ketika wudhu. Dianjurkan juga untuk menggosok gigi jenazah, membersihkan rambut, serta menyisir agar tampak rapi. Pada saat membasuh anggota wudhu, disunahkan membaca niat nawaitul wudu manuna lillah hadazal maita lillahi ta'ala. Yaitu yang selanjutnya, menyiram air bersih ke seluruh tubuh jenazah, dimulai dengan bagian tubuh sebelah kiri, sebelah kanan dari kepala sampai kaki. Saat menyiram kepala, hendak telinga jenazah tertutup dengan jari tangan agar tidak kemasukan air. Kemudian membalikkan tubuh jenazah dengan lembut, menyiram lagi dengan air bersih yang dimulai dari bagian sebelah kiri, dari kepala sampai kaki. Siram air itu sebaiknya dalam bilangan ganjil seperti 3, 5, 7 atau bilangan ganjil selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada siraman pertama hendaknya menggunakan air yang dicampuri dengan sedikit pembersih seperti sabun, daun bidra atau yang lainnya, dan pada saat siram yang terakhir dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian setelah dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk atau kain yang bersih. Apabila setelah dimandikan, jenazah masih mengeluarkan najis, maka najis tersebut wajib dibersihkan namun tidak perlu mengulangi mandi. Dan apabila najis tersebut keluar setelah jenazah dikafani, maka tidak perlu membersihkannya lagi. Yang kedua yaitu tata cara mengkafani. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki yaitu: yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, masing-masing lembaran ditaburi wangi-wangian seperti kapur barus. Lembaran yang paling bawah hendaklah lebih lebar. Yang kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Selimuti kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri demikiankan seterusnya selembar demi selembar. Ikatlah jenazah dengan tali yang sudah disediakan sebelumnya. Di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan dan lepaskan tali-tali tersebut ketika jenazah sudah diletakkan dalam kubur. Jika kain kafan tidak cukup menutupi tubuh, maka bagian kepala dan kaki terbuka, boleh tertutup dengan membuka kain seperti kertas atau semacamnya. Tata cara mengkafani jenazah perempuan yaitu: sunahlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian
masing bagian terdiri dengan tertib. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh tubuh, lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju karung, lembar keempat untuk pinggang hingga kaki, lembar kelima untuk menutupi pinggul dan paha. Yang kedua, angkat mayat dalam keadaan tertutup dengan kain, letakkan di atas taburi wangi-wangian atau kapur barus. Kemudian ikat kain menutupi kedua pahanya, pasang kain sarungnya, pakai baju karungnya, dandani rambut 3 kepang dan jalurkan ke belakang. Pakaian tertutup di kepala, membungkus dengan kain kafan terakhir dengan cara mempertemuan kedua pinggir dari kiri dan kanan, lalu digulung dan dalam, dan setelah itu dikatakan talinya. Tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, niat untuk jenazah laki-laki, yaitu yang usolli sunnatal maiti arba'a takbiratil fardhu lillahi ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan yaitu usolli sunnatal maitati arba'a takbiratil fardhu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 4 kali dengan ketentuan setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca shalawat Nabi seperti membaca tasdu atau minimal membaca shalawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, setelah takbir ketiga membaca doa mayat sekurang-kurangnya, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamnu wa'fu anhu. Keempat yaitu membaca doa Allahumma la tamrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu wa'fir lana walahu. Diam sejenak kemudian salam. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tata cara mengurus jenazah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.